persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, kita bawa pikiran kita untuk siapkan hati kita untuk ibadah. Mari kita siapkan hati kita akan awali ibadah Menara Doa Online ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di setiap langkah kami ya Bapa. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami ingin lebih lagi ya Bapa, mendekat kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam Engkau jiwa kami tenang ya Bapa. Ya Allah kami, Engkaulah sumber kekuatan dan perlindungan kami ya Bapa. Mari ya Bapa, izinkan kami lebih lagi menyenangkan hati-Mu melalui doa, pujian, penyembahan. Biarlah firman-Mu nanti akan mengubah hidup kami semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyembah Engkau ya Bapa. Karena hanya dekat Engkau ya Bapa, hati kami tenang. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian kita. Kita mau katakan, hanya dekat Engkau. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau menyertai jalanku sepanjang hidupku. Mari sama-sama katakan, hanya dekat, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari semuanya angkat suara kita, kita katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu,
selamanya. Mari sama-sama dari awal kita ulangi lagu ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita naikkan doa kita. Oh, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami ucapkan ya Tuhan Yesus, buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bisa ada sampai saat ini, semua oleh karena kasih-Mu, semua oleh penyertaan-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau selalu ada di sisi kami ya Bapa, untuk membimbing kami ya Bapa. Mari ya Tuhan kami, kita angkat suara kita katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ya Tuhan, biarkan roh ya Bapa. Ya Tuhan, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu
masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Ku ingin lebih dekat masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat masuk pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Oh Yesus, ku ingin lebih dekat masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Mari semuanya kita sembah Dia, katakan, ku ingin lebih dekat masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Hallelujah.
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kerajaan atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kerajaan atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kerajaan atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tuhan, terima kasih. Menara doa ini Tuhan, Kau berbicaralah Tuhan secara khusus, secara pribadi. Lawat kami, ubah kami Tuhan, ubah hati kami Tuhan. Tuhan, hati kami tenang kalau kami dekat dengan Tuhan. Hati kami tenang kalau kami dekat dengan Tuhan. Tuhan, hari-hari ini Tuhan, banyak ya Tuhan goncangan-goncangan, badai ya Tuhan yang datang ke dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tapi berikan kami ya Tuhan, hati yang tenang, hati yang bisa mempercayai bahwa Tuhan pegang kendali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah, silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, hari ini kita akan bahas tentang ketenangan hidup. Nah, saudaraku Yesus Kristus, jadi saya teringat dengan perkataan Yesus pada waktu dia berkata, aku adalah gembala yang baik. Dia berkata begini saudara dalam Yohanes 10 ayat 10. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Pencuri ini lambangnya iblis. Ya, dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Lalu dikatakan lagi, tetapi aku datang apa? Supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup yang apa yang Tuhan mau berikan? Hidup yang kekal. Hidup yang ada damai sejahtera, hidup yang tenang. Nah, Alkitab itu berulang-ulang saudara, menyatakan tentang betapa pentingnya buat kita itu mengejar, mendapatkan dan memelihara namanya ketenangan hidup. Saudara, saya hari ini ingin ajak saudara ya, kalau ada sesuatu yang saudara harus perhatikan dalam hidup saudara, yang harus dikejar, coba saudara kejar yang namanya ketenangan hidup. Tenang dulu di hati ini. Katakan amin. Nanti saya akan jelaskan ya kan, apa sih yang namanya manfaat kalau kita dapat tenang. Ya, coba ada beberapa kebenaran firman Tuhan ya, yang menjelaskan bagaimana caranya ya kan menjalani kehidupan yang tenang. Saya ingin saudara bisa tenang. Katakan amin. Ya, kita akan lihat di sini yang pertama adalah bagaimana caranya kita bisa tenang. Ya, kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Percaya sama Tuhan dengan segenap hati. Maksudnya apa? Yakobus 1 ayat 8 di sini katakan sebab orang yang mendua hati
tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita ini suka berpikirnya begini saudaraku, ya. Saya ini akan bisa hidup tenang, ya. Kalau semua masalah saya sudah beres. Jadi kita pikirnya gitu. Tapi justru kebenarannya begini saudara, ya. Kita harus bisa menguasai diri, ya kan? Dan jadi tenang dulu. Selanjutnya kita akan bisa melihat Tuhan untuk melakukan mujizat di tengah-tengah badai kehidupan kita. Katakan amin. Ya, di sini jadi pentingnya percaya, penyerahan diri sepenuhnya ke tangan Tuhan yang kuat, apalagi ketika kita menghadapi masa-masa sulit dalam hidup kita. Saudaraku, ketika orang Israel berada dalam pengepungan, ya, di mana ada 180.000 tentara musuh, saudaraku, mengelilingi daripada kota Yerusalem, hendak membinasakan daripada bangsa Israel, umat Tuhan pada waktu itu. Saudara tahu, pemazmur dia menulis, saudara, Mazmur 46 ayat 10. Ini mazmur yang sangat terkenal. Mari kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama saudara. Diamlah, kalau dalam bahasa ini, tenanglah, ya, dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Mazmur 46 ayat 10 ini saudara, sebenarnya satu firman Tuhan yang datang, ya saudaraku. Jadi pemazmur ini mengingatkan lagi kembali firman Tuhan yang pernah datang kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel sedang dikejar oleh tentara Firaun, yang dimana di depan dia ada laut Teberau. Nah mereka juga dikepung tuh saudaraku. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah apa? Diamlah. Kalau kita bisa tenangkan yang di dalam dari diri kita, saudaraku, maka kita akan mengetahui, kita bisa melihat kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa melihat, saudara, kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, maka Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, saya ingin ajak saudara untuk melihat dan membaca Keluaran 14. Ya, kisahnya ayat 13 sampai 18. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bagaimana, saudaraku ya kan, bagaimana kita bisa diam itu dengan cara kita percaya. Ketika kita diam, apa yang terjadi saudara? Diam, kuasai diri jadi tenang, ya. Maka kita bisa lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita lihat sini saudara. Ayat 13. 1, 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Perhatikan ayat 13 ini saudaraku. Kata-katanya memang sulit. Nah, makanya jalan sama Tuhan kalau saudara sudah, ya begini saudara. Yang saya mau sampaikan di sini adalah begini. Kalau kita udah enggak bisa lagi, ya saudara, mengatasi keadaan, situasi atau masalah kita. Ya, kalau kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Kalau enggak bisa lagi, seringkali kita tuh yang kita responnya adalah apa saudaraku? Yang di dalam ini udah tergoncang-goncang. Maunya marah, maunya komentar, maunya ngeluh, maunya apa segala macam. Saudaraku, seperti bangsa Israel. Dia akan marah. Kalau ayat sebelum itu kita, kalau saudara baca, kayaknya mereka tuh marah sama Musa. Ngapain sih, kalau bahasa Zali, ngapain sih kami udah enak-enak di Mesir. Kau bawa lagi kami keluar. Ya kan, akhirnya setelah kita keluar, Firaun itu yang sudah mendera kami, menghajar kami. Sekarang dia mengejar kami untuk mati. Kita mati, emang udah gak ada kuburan apa di Mesir. Sampai kamu bawa kami, ngoceh tuh. Karena yang di dalamnya tergoncang. Kalau orang sudah mengalami goncangan dalam jiwanya, saudara, ya kan tidak ada ketenangan.
apa sih yang keluar tuh kata-kata yang tidak bagus. Nah, Musa saudaraku sebagai hamba Tuhan, dia ngerti, dia kenal siapa Tuhannya. Dia berkata kepada bangsa Israel apa? Jangan takut, berdirilah tetap. Makanya mantep lah. Terus dikatakan apa? Coba kamu lihat, jangan takut, coba kamu tenang. Lihat keselamatan yang akan Tuhan berikan kepadamu pada hari ini. Di tengah-tengah kepungan itu saudara, Musa mengucapkan kata-kata yang menenangkan bangsa itu. Dia katakan apa saudaraku? Ya kan? Lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan padamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Kalau kita sudah tahu cerita ini. Saudara, ayat 13 perkataan Musa ini. Apakah jadi kenyataan saudara? Ya, jadi kenyataan. Orang Mesir yang mereka lihat hari itu sudah tidak mereka lihat lagi selamanya. Kenapa? Mereka sudah dikubur hidup-hidup. Di mana? Di laut Teberau. Lalu dia berkata lagi saudara, sebut nama Tuhan ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara perhatikan kata-kata ini. Musa itu sudah ngelihat ke depan. Kalau setiap kali kita Natal merayakan hari kelahiran Yesus, apa yang kita selalu pelajari? Ada Allah yang mengasihi umatnya. Makanya Yesus lahir. Yang kedua, ada Allah di pihak kita. Yesus datang bukan untuk menghakimi, ya kan? Tapi untuk menyelamatkan. Yang ketiga, ya kan? Yesus datang ke dunia ini menjadi Allah Immanuel. Allah yang mau menyertai. Ya kan? Allah yang ada di pihak kita. Allah yang ada di pihak kita artinya Allah yang akan berperang untuk kita. Katakan amin saudara. Dan ini kita tenang. Musa katakan gitu. Kalau di dalam setiap saudara kesulitan atau badai dalam hidup kita. Dengar baik saudara. Kalau saudara kena badai kehidupan dalam hidup saudara. Coba saudara mulai tenangkan diri lalu mulai pikirkan. Atau naikkan nyanyian pujian yang menyatakan 3 hal ini saudaraku. Yang pertama, bahwa kita punya Yesus yang mengasihi kita. Yang kedua, kita punya Tuhan yang ada di pihak kita. Bukan Tuhan yang melawan kita. Tapi Tuhan di pihak kita yang mau berperang untuk kita. Yang ketiga, coba saudara naikkan nyanyian pujian yang menyatakan bahwa Allah menyertai kita. Kalau saudara bisa naikkan nyanyian pujian, saudara bisa perkatakan ini sampai saudara bisa memikirkan itu. Bahkan pikiran sampai kata-kata ini masuk dalam hati saudara. Saya yakin muncul iman yang memberikan saudara jadi tenang. Katakan amin saudara. Katakan amin. Hatiku tenang. Hatiku tenang. Berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu, buka suaranya. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Jadi saudara mulai seperti kayak ya apa? Firman ini katakan, jangan takut, berdiri tetap, lihat keselamatan. Katakan amin. Caranya gimana prakteknya buat kita? Ya berdoa, kita mulai nyanyi,
Supaya hati kita bisa tenang. Kalau hati kita tenang, dengar baik saudaraku. Kita kumpulin firman yang pernah kita dengar, kita pikirkan itu. Kita ucapkan, kita doakan, kita nyanyikan. Hati tenang, saya yakin pasti Tuhan akan berfirman kepada saudara. Tuhan akan berbicara kepada saudara. Dan setelah Musa mengatakan demikian, Alkitab katakan apa saudara? Ya, ayat 15, berfirmanlah Tuhan kepadamu, Musa yang tenang. Tuhan gak berfirman kepada bangsa Israel, enggak. Ngomong-ngomong, karena mereka sedang lagi kacau. Musa bisa tenangkan diri. Saudaraku Yesus ya, kita baca sama-sama. Mengapakah engkau berseru-seru kepadaku? Demikian kepadaku. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Perintah Tuhan yang didengar oleh Musa adalah sebuah perintah yang dia sendiri nggak pernah melihat sebelumnya. Satu peristiwa ini. Saudara, bahwa laut bisa kering. Tuhan suruh keringkan laut itu. Dengan cara apa saudara? Angkat tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, belah airnya. Hal yang gak pernah. Saudara, tetapi karena Musa bisa kuasai diri, jadi tenang. Karena Musa percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Apa? Musa lakukan itu. Dan semua itu terjadi. Katakan amin saudara. Ya, Tuhan berfirman kepada dia, angkat. Kalau kita apa saudara? Angkat tongkat, saudara punya tongkat. Mungkin saudara enggak bawa tongkat. Kita enggak ada tongkat. Tapi ini bicara tongkat, bicara otoritas. Otoritas ada di mana? Di mulut kita. Kita hadapi masalah itu. Kita perkatakan kepada masalah itu. Kepada gunung itu. Kalau saudara sedang, wah ini ada orang nih masalah. Ya kita bisa datangi orang itu dengan kata-kata yang penuh otoritas. Dengan hikmat Tuhan. Dengan firman Tuhan. Hatinya tetap tenang. Katakan amin saudaraku. Ini Tuhan bilang. Saya percaya. Ya kan ketika Musa angkat tangan. Saudara, ke arah daripada, ya kan dia ulurkan tangannya ke arah laut itu. Apa yang terjadi? Tuhan mulai bekerja. Yang ketika saudara berkata-kata, ya kan saudara perkatakan pada diri saudaraku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya kan, oleh bilur-bilurnya aku telah disembuhkan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Jadi pertama untuk bisa menjadi tenang, saudara harus percaya sepenuh hati kepada Tuhan dan firman-Nya. Katakan amin. Yang kedua saudara, ya kan, pertama percaya dulu sama Tuhan. Kalau udah gak percaya ya gak bisa. Gak bisa tenang. Karena pada waktu dalam kekacauan, dalam keadaan kacau, saudaraku, sekarang kita harus cari pegangan kita ini siapa. Kalau lagi kita lagi susah, lagi kita butuh pertolongan, kita harus pastikan pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Katakan amin. Ini sama nih dengan keadaan yang saya pernah dapat penglihatan waktu mimpi. Dalam satu mimpi saudara, saya melihat begitu banyak orang panik. Lari ke sana, lari ke sini, teriak-teriak. Dia coba teriak tolong, tetapi saudaraku enggak tahu siapa yang tolong mereka. Enggak ada yang tolong juga. Saya tuh teriak, panggil mereka semua. Sini, ayo sini dekat sama saya. Kita doa atau saya doakan. Ayo sini, saya mau beritahu kepada kalian. Ya kan, yang bisa nolong kita itu Tuhan Yesus. Yang bisa selamatkan kita Tuhan Yesus. Dalam mimpi saya cerita seperti itu. Saya bicara seperti itu. Tapi semua orang, mereka tuh jerit-jerit, lari sana sini, minta tolong. Tetapi tidak tahu apa yang bisa nolong mereka. Tidak lama kemudian apa yang terjadi saudara dalam mimpi itu. Tiba-tiba muncul air. Air banjir seperti air bah. Itu begitu tinggi sehingga mereka mulai pada tenggelam.
Saudara Kristus, hari ini saya ingin ajak saudara untuk kembali. Ini bukan cuma sekedar ya percaya. Kalau saudara ada apa-apa, saudara kena apa-apa, sekarang saudara pikir tuh siapa yang akan tolong saudara? Saya ingin ajak saudaraku berdoa minta tolong sama Yesus. Katakan amin. Apa yang harus saya doakan? Ketika saudara ngalami sesuatu, minta Tuhan berikan saudara hati yang tenang. Yang kedua adalah kita bisa tenang karena kita percaya. Yang kedua adalah saudara, bukan cuma saudara percaya, tapi saudara harus merasa ya adanya kedekatan dengan Tuhan. Yang kedua adalah saudara harus memelihara kedekatan dan keintiman hubungan dengan Tuhan dan firman-Nya. Sebagaimana mimpi itu saudaraku. Saya melihat orang itu semuanya pada tenggelam dan jadi binasa. Tapi saya tuh ada dalam pelukan Yesus. Saya begitu dekat gitu loh dalam pelukan Yesus. Saya begitu rasa aman, tenang. Bahkan saya menjadi nontonin mereka. Sampai saya rasa kesian. Saya berkata, Tuhan tolonglah mereka. Rupanya saat itu bukan saat di mana Tuhan tuh nolong mereka. Bukan waktunya lagi. Jadi ada masa di mana Tuhan menolong. Masa anugerah. Rupanya itulah masa penghakiman. Masa penghukuman. Buat orang-orang yang selama ini tidak pernah mau mempercayai Tuhan Yesus. Tidak sepenuhnya percaya sama Yesus. Lalu mereka ngalamin. Saudara, jadi rupanya saudara, tidak cukup aja percaya, harus ada kedekatan-dekapan itu. Nah, saudaraku, saya melihat begini ya. Coba pastikan, ya kan saudara, diri saudara harus dekat dengan Tuhan. Katakan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan dan firman-Nya. Kalau kita perhatikan sudah di Alkitab ya, itu kita jelaskan gini. Saya ambil kesimpulan begini. Semakin kita menjauh dari hadirat Tuhan, ya, semakin di pikiran kita tuh kayaknya nggak ada namanya Tuhan. Kita jarang mikir Tuhan, ngomong Tuhan, itu namanya kita jauh dari Tuhan. Katakan amin. Apa sih tandanya kita jauh dari Tuhan? Ya saudara, di pikiran kita nggak ada Tuhan. Kita nggak pernah mikirin itu. Mungkin yang kita pikirin diri kita, ngomong tentang diri kita, uang, kerjaan, hobi, apa segala macam. Nah itu jauh. Saudara, atau udah lama gak doa, gak nyebut nama Tuhan. Doa, gak buka firman Tuhan, gak dengar firman Tuhan, itu kita jauh. Saya lihatnya gini, semakin seorang tuh jauh dari Tuhan, semakin besar kemungkinan orang itu mengalami apa? Stres, depresi. Karena ada apa? Goncangan dalam jiwa dia. Hal ini dijelaskan di dalam apa saudara? Alkitab, perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak yang hilang waktu ada di rumah bapaknya. Saudara, itu gak diceritakan tentang bagaimana goncangan dalam jiwa dia. Saudara, tapi pada waktu dia berkata begini, Bapak berikanlah, ya kan, harta yang menjadi bagianku. Ini aku semuanya. Aku ini kan. Lalu bapaknya kasih harta itu. Lalu Alkitab katakan anak itu pergi ke satu negeri yang jauh. Dia tinggalkan ayahnya. Lalu dia mulai berfoya-foya, dia pakai hartanya. Saudaraku, untuk mabuk-mabuk kah? Dengan perempuan kah? Dan lain sebagainya saudaraku. Ya. Karena dia jauh, langsung apa saudara? Rohaninya merosot. Moralnya merosot. Lalu dampaknya apa saudara? Tiba-tiba terjadi satu kelaparan besar. Ekonomi jadi merosot. Habis duitnya kan. Dia jadi melarat. Berusaha merosotnya apa lagi saudara? Rohaninya merosot. Ekonominya merosot. Yang ketiga apa saudara? Status sosial. Statusnya dari seorang anak. Anak bos. Dia statusnya berubah menjadi apa? Jadi budak. Dia kerja di kandang babi buat orang Yahudi. Kerja di kandang babi, megang
Jangankan makan babi, megang babi aja buat dia tuh haram. Sekarang dia mau minta, saudara, kotoran babi untuk makan. Jadi enak tuh kotoran babi buat dia. Karena udah lapar sekali. Saudaraku, jangankan makan, pegang aja gak boleh. Tapi dia kerja di kandang babi. Itu statusnya jatuh bener. 3 jatuhnya saudara. Ketika rohani seorang jatuh, ekonomi bisa drop. Lalu status sosialnya, statusnya itu drop. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Ini yang terjadi. Terjadi goncangan jiwa. Tapi Alkitab katakan, saudara, karena itu masa anugerah. Anak ini muak. Dia bosan. Saudara, dengan keadaan dia. Dia sadar, sesadar-sadarnya. Ya kan? Hamba atau budak di rumah bapaknya. Saudaraku, yang paling rendah saja bisa makan sampai berlimpah-limpah. Tapi dia sebagai anak, gak ada makanan apa-apa. Saudara, akhirnya dia sadar dia mau kembali ke rumah bapak. Waktu dia kembali, saudara, statusnya diperbarui. Saudaraku, saya mau katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Katakan amin. Ya, Mazmur 62 ayat 2 katakan apa saudara? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Jadi tidak hanya cukup percaya, tapi saudara harus dekat. Ada banyak orang percaya, tetapi nggak dekat. Saudara, nah Alkitab katakan, kalau saudara dekat dengan Tuhan, kita tuh tenang. Ya tenang. Tenang tuh apa? Bukan berarti nggak ada goncangan, nggak ada badai, nggak ada masalah dalam hidup kita. Ada tetap, tapi kita bisa tenang. Tenang bisa berdiri kokoh, kuat. Wah nggak tergoncang nih. Kata-katanya keluar yang nggak karu-karuan. Kadang-kadang ada orang tuh kalau disenggol sedikit aja udah langsung ngamuk kan. Nah ini orang gak tenang. Jadi coba cek diri kita saudaraku. Kedekatan kita sama Tuhan. Ya kan, itu bisa diukur dari ketenangan jiwa kita. Gak mudah kemakan, kepengaruh dengan apa kata orang. Tidak mudah orang, orang tuh tidak mudah memainkan perasaan kita. Ya kan saudara, dia ngaduk-ngaduk perasaan indah. Karena kita mau hidup, kalau orang yang dekat sama Tuhan, yang tenang, dia hidup berdasarkan prinsip, dia tahu. Saudaraku, nah pertanyaannya gini saudara. Apa yang dimaksud dengan pemazmur? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, apa artinya dekat sama Tuhan? Dia kan, kita akan tetap menjadi tenang di tengah goncangan badai. Karena memiliki apa? Firman Tuhan. Kita punya firman. Punya firman ini artinya kita juga pakai firman. Gunakan firman. Lakukan firman untuk hidup kita. Itu yang membuat tenang. Katakan amin. Nah, Tuhan Yesus memberikan satu contoh perumpamaan. Tentang hanya dekat Allah saja aku tenang. Ciri orang yang dekat. Ya saudara, yang bisa tenang. Yang bisa kuat, bisa kokoh. Sekalipun datang goncangan dalam hidup dia. Adalah seorang, kata Yesus, yang mendengar perkataanku. Matius 7 ayat 24. Dan apa? Melakukannya. Ia sama dengan seorang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Dan angin melanda rumah ini. Ini namanya goncangan datang. Saudaraku, goncangan datang. Tetapi rumah itu tidak apa? Tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu. Kalau kita suka dengar firman. Firman masuk di hati kita. Kita bisa pakai firman dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi pelaku firman. Saya yakin apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita bisa tetap menjadi tenang. Katakan amin. Tidak rubuh rumah itu, tidak langsung runtuh imannya. Tidak tinggalkan Tuhan, tidak kecewa sama Tuhan. Tidak bermusuhan dengan yang lain. Tidak mengambil keputusan yang menyimpang dengan firman Tuhan. Itulah artinya orang yang bijaksana. Ya, orang yang hidupnya tetapi setiap orang yang dengar perkataanku
dan tidak melakukannya. Ini orang Kristen. Suka dengar tapi dia tidak lakukan. Ya sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Turunlah hujan, sama-sama hujannya turun, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sehingga apa? Rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi kata intim atau dekat sama Tuhan itu adalah ada firman dan kita bisa melakukannya. Katakan amin saudara. Dan itu gak lepas dari apa? Doa, pujian, pasti orang yang dekat sama Tuhan suka doa, muji, nyembah. Dan dia suka firman Tuhan. Ini penting, hanya dekat itu. Dalam perjalanan hidup kita, sepanjang kita tuh dapat dari Tuhan, aku akan buat ini. Aku harus ke sini. Ya kan? Tuhan lakukan ini. Saudara harus percaya. Kalau itu memang rencana Tuhan, inilah kehendak Tuhan, lalu kita jalankan, dia pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita, ya kan? Yang mengasihi dia dan buat kita yang mau hidup sesuai dengan rencana dia. Katakan amin. Ya, makanya dikatakan dalam Yesaya 32 ayat 17 katakan apa? Di mana ada kebenaran, di situ ada apa? Tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan, ketenteraman untuk selama-lamanya. Katakan amin. Sepanjang kita dalam kebenaran. Kebenaran kita namanya siapa? Yesus. Kebenaran kita bukan diri kita yang benar. Kebenaran kita bukan diri kita. Kita tuh kebenaran kita adalah Yesus yang mati di salib. Sepanjang kita, ya kan? Ada dalam kebenaran. Ada dalam Yesus. Tinggal dalam Yesus. Suka doa, muji, nyembah. Kita terus renungkan, kita lakukan itu. Saudara, saya percaya. Saudara Yesus, ada ketenangan, ada damai sejahtera, intim. Yang ketiga, saudara yang terakhir. Bagaimana caranya kita hidup tenang. Saudaraku, ya, kita bisa hidup tenang. Yang ketiga, kalau kita ya mau selalu hidup dalam apa? Pertobatan. Selalu hidup dalam atau metanoia. Ya kan? Dengan cara apa? Kita harus tanggalkan semua beban. Semua dosa. Tanggalkan. Caranya menanggalkan adalah saudara gini. Ya kan? Matius 11 ayat 28-29. Ini perkataan Yesus. Ya, ini untuk hidup tenang. Saudara, ini harus tiap hari kita lakukan. Pastikan saudara percaya sepenuhnya pada Yesus. Yang kedua, pastikan saudara intim dengan Tuhan. Katakan amin. Suka doa, muji, nyembah. Saudara renungkan firman. Terus yang ketiga, pastikan setiap hari saudara dan saya kita sama-sama hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan. Bertobat artinya perubahan pikiran. Saudaraku, karena kelakuan kita, tindakan kita, ya kan, dibalik setiap tindakan yang kita lakukan, itu di baliknya, saudara, itu ada satu kepercayaan akan sebuah pemikiran. Contoh, saya kasih contoh. Saudara berani berpuasa. Ada orang gak berani berpuasa. Ya, kenapa orang gak mau berpuasa? Karena dia percaya dengan satu pemikiran. Kalau aku puasa, aku lapar. Kalau aku puasa, aku lemes. Aku puasa, aku lagi ada sakit mah. Aku tuh gak kuat kalau lapar. Sedangkan aku tuh kalau ini kadang-kadang pusing, gemeteran. Jadi aku tidak berpuasa. Tetapi kalau seseorang dia dapatkan satu pemikiran. Dapat pemikiran begini. Ya kan? Pentingnya puasa. Pertama, untuk mendisiplinkan diri. Untuk saya bisa kuasai diri. Kalau saya bisa kuasai diri, saya bisa jadi tenang. Saya bisa berdoa. Kalau saya udah tenang, saya bisa berdoa. Pentingnya tenang supaya kita bisa berdoa. Katakan amin. Kenapa saya harus tenang? Supaya saya bisa berdoa. Supaya saya bisa melihat Tuhan. Melihat kedahsyatan Tuhan. Melihat janji Tuhan dalam hidup saya. Katakan amin. Yang berikutnya lagi gini. Ya kan? Bahwa ada pemikiran. Sepanjang perut saya masih buncit.
lemak-lemak di dalam tubuh saya masih banyak. Inilah istilahnya apa saudaraku? Persediaan energi. Sekalipun aku tidak makan, ya kan, sehari, 2 hari, 3 hari, asal masih ada lemak, saya tidak mungkin mati. Karena lemak-lemak ini akan dibakar jadi energi. Paling banter akibatnya cuman kurus kok. Mati tidak mungkin. Ya dah, karena kan batasan sepanjang saya 3 hari nggak makan, asal bisa minum aja. Itu malah dampaknya dahsyat bukan cuma untuk rohani kita, tapi juga untuk apa saudara? Untuk apa? Jasmani kita. Untuk jiwa kita lebih tenang. Karena apa yang membuat tidak tenang? Seringkali saudara, kalau saudara ada seorang yang kena GERD, kenapa asam lambung? Bagaimana jiwanya bisa tenang? Ada banyak hormon-hormon saudara, kayak kortisol lah, adrenalin, itu yang membuat kita tuh depresi dan stres. Tapi kalau ketika kita berpuasa, kita berkata bahwa libur semua, pencernaan libur, kosong. Jadi gimana energi? Dari mana? Ambil dari yang sisa-sisa, dari lemak lah, dari gula lah, dari mana yang ada dalam tubuh. Gula kan udah tinggi kan di badan, ya kan. Kolesterol kan banyak, itu kan lemak kan saudara. Pakai itu jadi energi. Lama-lama itu semua sehat. Kalau saudara punya pikiran seperti ini, saudara tidak takut puasa. Malah pada waktu puasa tiba-tiba ya saudara rasanya lapar. Saudara justru nikmati rasa lapar itu. Enak nih. Justru orang puasa yang dicari itu laparnya. Lemesnya, gemeterannya itu yang dicari. Katakan amin. Saya sering ngomong sama istri saya. Ya kan, apa sih yang dicari kita puasa? Selain tambahin urapan, tambah tenang. Ya kan, tambah fokus. Yang dicari itu gemeterannya itu waktu lapar. Ya kan, sampai akhirnya hilang sendiri tuh gemeteran. Karena gula darah kita kan turun. Nanti lama-lama apa yang terjadi? Habis gula darah turun, baru diambilin tuh semua tuh saudaraku. Lemak-lemak itu kan diambilin. Setelah lemak-lemak diambil lagi, dimakan lagi apa? Sel-sel yang gak beres. Sel-sel kanker lah, benih-benih yang gak bagus-bagus. Itu dimakan semua jadi energi. Akhirnya saudaraku, tanpa kita sadari, kok badan lebih enak, jiwa lebih tenang, doa makin dahsyat. Katakan amin saudaraku. Jadi hidup tenang itu tergantung dari pola pikir. Kalau yang kita pikirkan terus masalah, kejelekan, kejahatan, kayaknya tuh gak bisa diem. Tangan ini kalau nggak megang handphone lalu ngelihat media sosial, kayaknya nggak bisa. Ini coba dipikir, ini kita harus cari penyebab-penyebab yang membuat kita nggak tenang. Saudara ngerti? Itu harus dicari supaya ini harus kan metanoia atau pertobatan. Bicara tentang apa saudara? Kita nggak mau membebani pikiran kita untuk hal-hal yang nggak perlu kita pikirin. Katakan amin. Makanya Yesus ajar kita. Ya, Matius 11 ayat 28 sampai 29. Ini saudara, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau kita belajar, ya kan saudara, ya lemah lembut, bukan keras. Kenapa kita stres? Kenapa kita depresi? Mudah tergoncang, mudah tersinggung, mudah marah. Karena kita keras. Belajar lemah lembut dari Yesus. Kalau lemah lembut kan, ya kan, kita tuh bisa menyerap seperti spon itu loh, nyerap air, nyerap. Ya, lemah lembut. Rendah hati itu artinya apa saudara? Pikiran, kalau orang yang rendah hati, dia akan berkata bahwa
Semuanya Tuhan, aku tergantung dari Tuhan. Ada kuasa Tuhan, ada kasih Tuhan, ada janji Tuhan. Semuanya tentang Tuhan dia. Lawan rendah hati apa saudara? Tinggi hati, sombong. Kalau orang sombong, semua karena aku. Kalau bukan aku bisa. Kalau gak bisa, stres dia. Itu yang bikin gak tenang. Saudara mau belajar, katakan amin. Kita harus menanggalkan segala beban dan dosa. Akui. Setiap kali ada ini, akui itu di hadapan Tuhan. Akui semua perasaan hati saudara. Tentang apa? Apa sih yang bikin kita gak tenang? Rasa bersalah. Tuduhan. Itu kan rasa bersalah. Rasa terhukum. Rasa khawatir, rasa marah. Semua perasaan negatif. Itu seperti kita buka pintu. Untuk iblis tuh jejekin kakinya di sana. Sehingga dia, kalau iblis bisa masuk dalam pikiran kita. Dengan rasa ini semua. Saudara, kalau kita enggak serahkan ke Tuhan, aku di hadapan Tuhan, minta Tuhan, ini yang aku rasakan. Semua perasaan aku, basuh aku dengan darah-Mu Yesus, ampuni aku. Aku minta damai sejahtera-Mu. Aku minta ketenangan, aku minta ketenteraman. Aku percaya Engkau yang mengasihi aku. Engkau pasti tolong aku Tuhan. Engkau ampuni aku Tuhan. Kalau saudara lakukan ini, hidupnya tenang. Katakan amin. Iblis gak akan pernah bisa bicara lagi. Yang buat kita gak tenang kan karena iblis tuh ada jendela, ada pintu. Dia bisa bicara, kasih omongan terus yang membuat kita tidak tenang. Caranya membungkam suara ini ada dengan apa? Saudara harus menguasai pikiran, harus mengubah pikiran, isi firman di dalam pikiran saudara. Yang percaya, yang mau katakan amin. Saya tutup dengan satu kisah di Alkitab. Itu Petrus. Saudara Petrus. Ya Petrus ini belajar dari Yesus nih. Saudara tahu Rasul Petrus ini kok bisa ya jadi tenang? Kok bisa tidur? Ya di dalam penjara. Tidur nyenyak di penjara. Padahal dia sudah tahu besok dia akan divonis mati. Saudaraku, oleh Herodes. Apa yang membuat Petrus bisa tidur nyenyak? Saudara, bisa tenang. Karena Petrus seorang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dan kepada firman-Nya. Katakan amin. Apa? Dia percaya sama Yesus dan perkataannya. Apa perkataan Yesus pada Simon Petrus? Kalau saudara baca di dalam Yohanes 21 ayat 18 sampai 19, di situ dijelaskan bahwa Tuhan berkata pada Petrus bahwa dia tuh akan mati pada waktu dia sudah tua. Ya, waktu kamu masih muda, masih seumuran sekarang, kamu pergi kemana kamu mau pergi. Tapi nanti waktu kamu tua, akan ada orang ikat tangan kamu dan membawa kamu ke satu tempat. Itu untuk cerita tentang Petrus akan meninggal dunia. Nah, waktu Herodes vonis mati untuk Petrus, dia masih seumuran 30-an tahun, belum tua. Jadi dia pikir dia belum waktunya mati. Walaupun vonis mati, tidur aja. Betul saudara, besoknya saudara, pagi-pagi benar. Apa yang terjadi? Sorga kirim malaikat Tuhan, bukain pintu penjara Petrus. Buka semua belenggu yang mengikat kaki dan tangan Petrus. Lalu dibawa Petrus keluar dari penjara dan bebas. Dan betul Petrus matinya waktu tua di kota Roma. Saudara yang Kristus, paling penting dalam hidup kita itu adalah saudara harus bisa tenang. Katakan amin. Karena Alkitab katakan hati yang tenang menyegarkan tubuh. Itu sehat buat kita. Kalau saudara bisa tenang, saudara bisa berdoa. Katakan amin. Ya, kalau saudara tenang, saya bisa melihat daripada perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup saudara. Saya berdoa saudara diberkati dalam pesan ini. Jadi tenang. Yuk kita bangkit berdiri. Hatiku tenang. Kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus saudara. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat
sanggup lagi. Di situ tanganku bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hati, ini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukan karena percawan ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih. Aku sekali lagi berdoa, berikan kami ketenangan Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk bisa kuasai diri jadi tenang. Supaya kami bisa berdoa ya Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, terima kasih. Anak-anakmu sedang mengalami goncangan ya dalam jiwanya. Tenangkan, katakan tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku. Ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bungkus anak-anakmu semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Malaikat Tuhan berpasukan mengalangkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.